الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya berikan curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada saat detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah bulan puasa maupun melaksanakan Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga keluar dari pintu Ramadan ini ibaratnya kita sudah bersih kembali kepada kesucian dan seperti dengan hidup yang selawat dan salam semoga tercurah dari junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, para seiman dan seiman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kehidupan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, terutama kalau sekarang kita masih hidup di dunia, yang sangat diperlukan adalah kendaraan yang bermerek takwa. Jadi ibaratnya sekarang kita sedang berada di atas bahtera ataupun di atas kapal kendaraan yang bermerek takwa, yaitu Ramadan. Dengan tujuan akhir daripada ibadah puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang berbunyi, inna dunya bahrun amiq. Sesungguhnya dunia ini adalah samudra yang sangat dalam ataupun lautan yang sangat dalam. Jadi ibaratnya dunia adalah lautan. Kenapa disebut dengan lautan? Karena banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Tenggelam dalam arti kata melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Laqad ghariqa fiha nasun katsir. Sungguh banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Sedikit yang mendapatkan keselamatan karena godaan dunia ini. Oleh karena itu, agar kita mendapat keselamatan kehidupan kita, faj'al safinataka fiha taqwa. Jadikanlah kendaraan di atas dunia yang fana ini adalah kendaraan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, takwa ini sebelum utama sekali. Dan Allah akan senantiasa memberikan keselamatan, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenarnya selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa adalah orang yang sangat berhati-hati menghindari kehidupan di dunia ini agar tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan. Ini adalah orang takwa. Kalau ini selalu kita gunakan, selalu kita menggunakan kendaraan takwa. Dan kendaraan takwa adalah kendaraan yang mengetahui tentang rambu-rambu kehidupan, ataupun kendaraan takwa
yang ada di jalan raya yang mengetahui tentang rambu-rambu jalan. Misalnya lampu merah, tidak boleh lewat. Ini orang-orang yang punya kebenaran takwa. Demikian dengan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka sangat berhati-hati? Adalah untuk menjaga agar perjalanan dalam keadaan keselamatan ataupun tidak mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Inilah dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki kebenaran takwa. Selain daripada kendaraannya keluar dalam dengan takwa, wa khashwahal imanati, isi kendaraannya itu adalah penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah. Seperti puasa yang kita lakukan ini adalah kemudian adalah karena faktor keimanan kita melaksanakan ibadah puasa. Kita sudah berada di kendaraan Ramadan yang bermerek takwa. Kemudian juga isi daripada kendaraan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sangat penting bahwa puasa ini dalam rangka juga merupakan ujian keimanan kita, sampai di mana merupakan keimanan kita untuk bisa menahan daripada makan dan minum serta nafsu syahwat kita di bulan suci Ramadan pada saat haji. Kalau tidak bermodalkan takwa, hanya bermodalkan kekuatan jasmani saja ataupun kekuatan jasmaninya, kalau tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki keimanan, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa yang boleh dikatakan dibandingkan dengan ibadah lain, puasa kita laksanakan sebulan penuh. Kalau ibadah lain, ya termasuk haji barangkali paling lama 10 hari sudah selesai. Tapi kalau puasa sampai 10 penuh dan tidak makan, tidak minum, ini merupakan ujian daripada orang-orang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mampu akan melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang mantap keimanan. Jadi seorang lagi bahwa isi kendaraan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syira'aha tawakkul 'ala Allah. Sedangkan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Jadi kalau sudah menggunakan kendaraan bermerek takwa, isinya penuh dengan keimanan, layarnya adalah layar tawakal kepada Allah, maka ini akan memberikan keselamatan dalam kehidupan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu ungkapan berkenaan dengan masalah Ramadan yang akan segera berakhir, tinggal beberapa saat lagi, atau satu hari ini, di mana Ramadan ini sudah mulai berkemas-kemas. Saya bacakan ungkapannya menarik dibanding perkataan Ramadan. Kuliah di Ramadan sedang mulai berkemas. Dan aku tanya, mau kemana? Jadi Ramadan ibaratnya sekarang ini sedang mengakhir sekarang ini, tidak berkemas-kemas. Lalu ditanya, mau kemana? Apa kata Ramadan? Aku akan pergi jauh. Walaupun kita dapat komunikasi dialog dengan Ramadan, ini istilah saja. Kata Ramadan, aku akan pergi jauh dengan waktu yang sangat lama, yaitu 11 bulan mendatang. Perlu kita ingatkan bahwa Ramadan akan meninggalkan kita selama 11 bulan. Oleh karena itu, kesan-kesan Ramadan sedapatnya kita jadikan sebagai patokan di dalam menjalani kehidupan 11 bulan mendatang. Artinya dalam rangka pembinaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau Ramadan kita lanjutkan, kalau Ramadan kita jadikan sebagai paduan dalam kehidupan ini, 11 bulan yang akan datang akan memberikan keselamatan di kita. Misalnya semangat untuk mengamalkan masjid bisa. Bukan saja kita Ramadan, jadi kesan-kesan Ramadan ini harus kita masyarakatkan, kita buktikan di dalam mengalami kehidupan setelah Ramadan ini. Berjamaah yang dirahmati Allah, lalu Ramadan mengatakan terima kasih dalam menyambut kedatangan dengan penuh kegembiraan. Jadi seolah-olah Ramadan mengucapkan terima kasih kepada kita yang melaksanakan ibadah dan suci Ramadan. Terima kasih atas kegembiraan menyambut daripada kehadiran bulan Ramadan. Lalu Ramadan mengatakan, maaf jika kau merasa kepergian itu terlalu cepat bagimu. Jadi Ramadan juga memohon maaf ya. Karena terlalu cepat itu akan meninggalkan kita. Lalu Ramadan mengatakan, terimalah hadiah terakhir. Dan itu adalah Lailatul Qadar. Masya Allah. Ramadan tidak meninggalkan kesan begitu saja, tetapi meninggalkan malam Lailatul Qadar. Nah inilah yang sangat luar biasa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun usia kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu adalah usianya sangat pendek. Kalau umat terdahulu ada yang mencapai 1000 tahun atau 950 tahun seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW hanya dipatok antara amal umat Ubainah Sibri dan Sabirin. Bahwa umur umat ini antara 60 dan 70 saja. Tetapi disediakan oleh Allah bagaimana cara memperpanjang seolah-olah kita diberikan usia yang panjang. Maka salah satu di antaranya Allah memberikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik, bersama baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pula pendidikan Ramadan selama ini. Kalau kita membiasakan sholat secara berjamaah, ini seolah-olah umur kita pendek menjadi kepanjangan agama. Bayangkan satu kali kita melakukan sholat berjamaah, akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat ganda. Jadi kalau ini menjadi kebiasaan kita di dalam mengalami kehidupan ini, insya Allah kita akan dihidup seolah-olah dilipat gandakan daripada umur kita. Setelah mendapatkan hadiah dari Ramadan berupa Lailatul Qadar, lalu Ramadan berkata lagi, oh iya, tak lama lagi ada yang datang, yaitu yang bernama dengan Syawal, di mana Syawal itu membawa oleh-oleh berupa Idul Fitri. Semoga kau menyambut dengan gembira seperti kau menyambut dulu. Masya Allah. Masih ada hadiah yang kedua ini diberikan oleh Ramadan kepada kita, yaitu dengan adanya Idul Fitri. Ketika beberapa menit sudah besok ya, dan kali kita sudah melaksanakan merayakan hari raya Idul Fitri. Ini adalah merupakan oleh-oleh kado daripada bulan suci Ramadan. Berjamaah yang dirahmati Allah SWT, apa yang harus kita lakukan ketika menyambut kehadiran daripada Idul Fitri ini? Allah SWT berfirman, wa litukmilu iddata wa litukabbiru Allah ala ma atakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Allah SWT berfirman, hendaklah kamu sempurnakan bilangannya. Jadi para jamaah, para sa'imin dan seiman yang dirahmati Allah, barangkali antara kita ini ada yang puasanya 29 hari, ada juga yang 30 hari, tetapi itu tetap dianggap sebagai satu bulan.
Jadi kalau sudah sempurna perhitungan daripada bulan suci Ramadan, maka kita diperintahkan wali tukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi adalah kita mengagunkan atas petunjuknya, mengagungkan asma Allah atas petunjuknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hiasi kehadiran Idul Fitri dengan memperbanyak takbir, tahajud dan tahmid. Ya. Ini kadang-kadang kita juga salah paham. Kita berikan anak kita lancor. Kita berikan anak kita kadang-kadang mengaji. Ini bukan tata cara Islami dalam rangka memeriahkan hari raya. Kadang-kadang memberikan tersebut dengan lagu. Wah, kalau sudah mendekatnya hari raya ini bermacam-macam cara orang untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Padahal yang diperintahkan wali tukabirullah ala ma hadakum, banyak-banyak membesarkan asma Allah, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid. Itu yang diperintahkan. Zayyinu aidil bi tasbih wa tahmid wa takbir. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita sebagaimana tadi dikatakan bahwa kalau kita ingin keselamatan hidup kita, kita menggunakan kendaraan takwa. Ternyata takwa ini adalah sesuatu yang luar biasa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah, innaha rahmatun minallahi asqatum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kata Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebelum tentang apa keutamaan daripada takwa ini, kita ada 5 hal. Yang pertama adalah takwa merupakan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita para jamaah terutama kaum muslim setiap hari Jumat selalu diingatkan oleh khatib dengan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat ini kalau kita mengucapkan kata wasiat tentang masalah takwa ini, maka khutbahnya tidak mungkin. Selalu diingatkan, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sunnah dan nyata, dan jangan kita mati sebelum menjadi orang-orang muslim sejati. Dan takwa ini dikatakan tadi bahwa yang paling mulia di sisi Allah, yang sangat diperhatikan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tujuan akhir daripada kita melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita hadirkan nanti di akhirat bukan pangkat dan jabatan kita. Kita sudah punya S berapa, S2, S3 dan sebagainya. Tetapi ini kita dipandang oleh Allah kalau kita tidak bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu upaya kita selama Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita berupaya agar selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terlaksana, suatu masyarakat sudah semuanya ahli masyarakat ataupun penduduk masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan jaminan dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk negeri beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, apa jaminan Allah? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Akan Allah limpahkan, akan Allah curahkan keberkahan, baik yang datang dari langit maupun yang turun dari bumi. Akan tetapi walakin kadzdzab, kebanyakan manusia mendustanya
apa yang Allah jelaskan dalam Quran. Wa akhasna min makani yasudun, maka Allah akan menurunkan bencana sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan sudah. Kemudian yang kedua adalah keutamaan takwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita lihat di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini berkasih tentang jaminan dari Allah akan senantiasa berada di tengah-tengah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwanya sebaik-baiknya adalah agar kita jadikan pakaian di dalam kehidupan. Jadi pakaian yang paling utama adalah pakaian takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa taqwa." Jadi Allah berfirman, wahai anak-anak Adam, jadikanlah kepada kamu jadikan pakaian yang menutupi aurat kamu